Jadi zaman dulu juga ada penjilat. Ada. Nah, penyihir Fir'aun adalah penjilat-penjilat Fir'aun. Orang-orang yang berilmu di zaman Fir'aun juga menjilat di zaman Fir'aun. Saya lupa. Gua mau ngakak ini, tapi nggak gua akak. Saya ini wali saya. Saya bisa menebak. Apa? Itu wajib vaksin, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kaos gue keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gue cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR, digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, nggak ada paksaan. Tuh, belakangnya tulisannya baca ada. MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat. Tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Ya. Ini kaosnya, langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, sang YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan masalah kalian insya Allah selesai dengan baik dan hidup kalian jadi yang bermanfaat dan berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kalian lagi sakit, ya wajar aja sakit. Ya, wajar aja sakit ya, kayak gua barusan bersin, alhamdulillah ya kan. Bersin itu mengeluarkan penyakit juga, alhamdulillah. Manusia itu sakit. Oke guys, langsung masuk ke konten. Oh belum. Yang sakit mudah-mudahan jadi penghapus dosa, penambah pahala, dari insya Allah segera disehatkan sama Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, masuk ke konten ya. Ini kan lagi rame nih, BNPT bilang tentang radikal ya, radikal, penceramah radikal begini. Oke ya, gue akan membuat satu konten ini ya. Konten ini pasti antara ngakak pedes, gue nggak tahu deh ya, komentar aja. Ini Alkisah di negara Konoha sana ada ya. Di Konoha ya, itu ada contoh penceramah radikal sama penceramah penjilat. Ya kalian lihat aja sendiri ya, simak sampai habis. Cuman saran gue, kalau kalian nonton ya, kalau nonton ini siapin perut kalian deh ya, karena ini pasti insya Allah akan mengocok perut sebenarnya, mengocok perut ya, membuat kalian tertawa ya kalau memang. Tapi ya alhamdulillah sih, kalau kalian merasa terhibur itu melancarkan pencernaan. Dan pastinya juga akan ada yang kepanasan ya. Akan ada yang kepanasan. Nah, buat yang kepanasan gue saranin ya, siapin air hangat, air gula, biar lu, kesian lu masih muda gitu. Takut kalau mentalnya kena di mental. Akhirnya karena lu masih muda, akhirnya ngomong sama tembok. Kesian lu, keluarga lu kesian, masih berharap sama lu. Udah gitu aja ya opening dari gue.
Nih kalian simak ya, ada dua penceramah radikal dan penceramah penjilat. Oke? Kalian tonton, simak sampai habis. Nih video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya mau mengingatkan kepada jemaah semua tentang bagaimana seorang Fir'aun. Itu Fir'aun adalah seorang raja yang diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 30 juz ada di Al-Qur'an. 30 juz di dalam Al-Quran itu semua ada Fir'aun. Siapa Fir'aun? Raja yang luar biasa. Fir'aun ini raja yang tersukses kayaknya untuk masalah pembangunan infrastruktur. Salah satu buktinya adalah infrastruktur yang dibangun oleh Fir'aun selama 3.500 tahun kurang lebih, itu masih bisa kita lihat sekarang. Habib tahu dari mana itu 3.500 tahun? Nabi Musa ke Nabi Isa itu 1400 tahun. Nabi Isa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 600 tahun. Kita ke Rasulullah sudah sekitar 1500 tahun. Jadi kita ke Fir'aun itu 3.500 tahun. Pembangunan yang luar biasa yang dilakukan oleh Fir'aun pada masa itu masih bisa kita nikmati sekarang. Bayangkan bagaimana suksesnya Fir'aun. Fir'aun raja yang luar biasa, tidak pernah sakit. Diriwayatkan bahwa Fir'aun tidak pernah sakit. Bila dia nggak pernah. Fir'aun juga punya menteri segala urusan dan situasi, menstruasi. Namanya Haman. Iya. Kenapa Bapak cerita Fir'aun? Karena banyak Fir'aun junior zaman ini. Apakah Fir'aun zaman sekarang ini lebih hebat dari Fir'aun zaman dulu? Enggak. Tapi lebih dahsyat. Kalau Fir'aun zaman dulu, itu yang dicari hanya anak laki-laki yang dibunuh. Zaman sekarang kayaknya laki perempuan. Dengan dipaksa-paksa micin. Nggak peduli itu kesehatannya gimana. Dipaksa-paksa. Dan nggak cuma anak-anak, orang tua juga. Fir'aun zaman dulu, ada Haman sebagai menteri segala urusan dan situasi. Menstruasi. Fir'aun zaman sekarang, sama. Juga ada menstruasi. Menteri segala urusan dan situasi. Jadi bagaimana Allah telah memberi contoh kepada kita melalui Fir'aun di dalam Al-Quran. Apakah kalian semuanya merasakan seperti zaman sekarang sudah ada Fir'aun itu? Ya, rasakan. Nah, bagus. Nah itu. Apakah zaman sekarang juga ada itu menstruasi? Ada. Ini pelajaran. Kalau zaman dulu Fir'aun itu diminta oleh Allah SWT untuk bertobat melalui lisannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa disuruh datang ke tempat Fir'aun, sehingga Fir'aun menyiapkan penyihirnya, dikumpulkan penyihirnya melawan Sayyidina Musa alaihissalam. Mau dipermalukan Nabi Musa alaihissalam, mau dipenjarakan. Lalu apa yang terjadi? Alhamdulillah, dengan kekuasaan Allah, tongkat Nabi Musa memakan semua apa yang dilemparkan oleh penyihir-penyihir Fir'aun, sehingga penyihir Fir'aun bertobat pada masa itu. Jadi zaman dulu juga ada penjilat. Ada. Penyihir Fir'aun adalah penjilat-penjilat Fir'aun. Orang-orang yang berilmu di zaman Fir'aun juga menjilat di zaman Fir'aun. Di saat Nabi Allah Musa alaihissalam mengalahkan penyihir-penyihir Fir'aun, penyihir-penyihir Fir'aun itu bertaubat meminta ampun kepada Allah. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tobat itu penyihir Fir'aun. Tapi apakah Fir'aunnya tobat? Tidak. Kenapa? Karena gengsi. Karena gengsi, nggak mau kalah. Zaman sekarang banyak yang begitu. Pemimpin-pemimpin yang begitu. Udah ngaku, udah kalah aja, udah gitu. Selamat lu. Tapi ternyata mereka karena gengsinya jabatan, karena pentingnya jabatan bagi mereka, sehingga mereka membuat mereka seperti Fir'aun, tidak mau bertobat. Zaman sekarang, saya mau mengajak semuanya di sini. Kita mau jadi pasukan Musa atau Fir'aun? Musa. Berarti kalau kita lihat pejabat-pejabat yang salah, apakah kita akan kritiki? Kritik. Siap melawan pejabat? Siap. Siap melawan kebijakan yang salah? Siap. Siap untuk mengorbankan nyawa? Siap.
Demi negara Indonesia. Siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dunia akhirat bersama kebenaran. Amin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Saya awali bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya memulai wawancara ini untuk mengingatkan kepada seluruh muslimin, udah nggak usah musuhin pemerintah. Pemerintah kita itu baik semua. Mereka ngapain sih? Mereka cuma mengambil kebijakan-kebijakan. Udah nggak usah diurusin. Yang penting pengajian kita lancar, kita syukurin. Kalau yang lain susah, ya karena mereka nggak mau ikut pengajian kita. Kalau mereka mau ikut pengajian kita, ya mereka enak. Kan yang paling penting adalah di saat kita dakwah enak dengan lemah lembut. Ngapain teriak-teriak takbir, ngapain demo-demo, nggak penting. Itu bukan ajaran Nabi. Kalau melihat kemungkaran yang dilakukan oleh para pejabat, wah ya kita harus dekati, kita kawal. Karena penting itu. Kenapa saya katakan penting? Karena dakwah perlu biaya. Bangun pondok perlu biaya. Emang saya mau dapat biaya dari mana? Kalau saya nggak bilang sama pemerintah ini baik, ya pemerintah yang paling baik. Kenapa? Saya cukup mengajukan proposal sekali, pondok saya dibangun. Saya cukup mengajukan proposal sekali, dapat alfar. Pengajian ini kan besar. Gara-gara apa? Para pemerintah. Jadi, bentar, siwak gue mana? Oh, bukan siwak, Allah. Siwak gue hilang. Jadi, pemerintah itu mau benar, mau salah, itu kita bela. Salahnya aja kita bela, apalagi benarnya. Walaupun saya juga kadang-kadang melihat nggak ada benarnya. Tapi kan yang penting dakwah. Yang penting adalah dakwah. Saya yang paling penting, saya dakwah keliling-keliling itu enak. Dikasih tiket, dijemput, pakai DP. Siapa yang mau ngasih saya yang begitu? Jadi saya pesankan kepada seluruhnya ya, jangan ikuti ulama-ulama yang memerangi kemungkaran. Itu mereka semuanya nyinyir. Yang betul itu yang kayak saya. Sekarang ya ini wali. Nggak lihat lidah saya udah kayak spray. Saya gua mau ngakak ini, tapi nggak gua akak. Saya ini wali saya. Saya bisa menebak. Apa? Itu wajib vaksin nggak apa-apa. Itu ada duitnya. Selama ada duitnya nggak apa-apa. Nanti tobat. Kan saya wali. Saya wali. Nggak lihat gaya saya wali banget ini. Wali banget saya. Iya. Wah, apalagi sampai saya diundang-undang podcast. Wah, itu kamu kira murah saya? Mahal. Jadi saya pesankan untuk semua santri-santri, jangan ngikut itu habib-habib yang memerangi kemungkaran. Udah jangan. Itu nggak ada gurunya itu. Nggak ada ajaran salaf kita yang begitu. Ajaran salaf kita itu, pemerintah salah kita jilat. Kenapa kita jilat? Enak dapat amplop coklat. Kadang-kadang nggak lewat amplop coklat, cukup dengan rekening. Karena sekarang uang digital. Jadi begitu. Nggak ada itu jihad. Apa jihad? Nggak usah sok-sokan jihad. Jihad di Taman Mini sana. Ngapain jihad di Taman Mini? Ngemis. Jangan. Jihad itu kayak saya. Kenapa saya bilang saya jihad? Saya mengorbankan ajaran kakek-kakek saya demi menjilat. Itu berat jihadnya. Saya harus menjual imamah saya demi menyenangkan pejabat-pejabat yang bisa ngasih saya amplop coklat. Ini jihad namanya. Jadi kalian nggak lihat gaya saya udah kayak wali? Ya, inilah wali. Ya, saya wali. Tahu wali? Yang berkaromah. Yang karomahnya itu, kalau wali dulu itu menyembunyikan karomah. Kata aslafuna, para wali dulu kalau karomah itu mereka sembunyikan seperti perawan yang malu. Tapi kalau zaman sekarang, karena saya wali amplop coklat, maka saya menunjukkan karomah saya. Nah, lihat apa? Ini tanda kewalian saya ini. Orang pakai ridak biasa, ini sudah kayak cover bed cover.
Ini fungsinya banyak. Karoma ini. Kalau tiba-tiba saya di studio podcast kedinginan, ini bisa jadi selimut. Selimut. Kan bisa. Ini tongkat ini. Wah, luar biasa nih. Pakai tongkat begini, harga amplop saya naik. Saya pakai begini, naik juga harga saya. Jadi saya adalah wali podcast yang harganya tergantung amplop coklat. Dan kita tetap harus bela pemerintah apapun yang mereka bilang. Walaupun pemerintah itu seperti Fir'aun, kita jilat. Yang penting kita dakwah enak, pondok kita dibangun, majelis kita dibangun, dikawal, kemana-mana naik Alphard, dikawal, naik pesawat, dikawal, ya kan? Yang penting hidup saya enak. Yang lain, karena nggak mau jadi ikut di jalan kami, para wali-wali podcast. Begitu saja pesan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuting dulu, gua lagi jalannya wali nih.